Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya akan membahas mengenai anggrek-anggrek milik saya yang survive atau mampu bertahan hidup di saat kritis dan hampir mati, disebabkan karena busuk akar. Saya pindah dan baru datang dari perjalanan saat saya membeli anggrek secara online, dan dengan cara saya anggrek-anggrek tersebut dapat survive atau bertahan hidup dan mulai mengeluarkan tunas baru serta berakar. Bila suka dengan channel YouTube saya ini, silahkan klik subscribe ya. Untuk video lebih lengkapnya, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Yang pertama, untuk anggrek yang survive atau mampu bertahan hidup ialah anggrek Dendrobium anosmum superbum. Ini adalah batang anggrek yang saya letakkan atau saya tumpangkan di pot anggrek saya lainnya, dan ternyata mampu mengeluarkan tunas baru dan akhirnya berakar. Dan ini juga anggrek Dendrobium anosmum superbum yang hanya saya tumpangkan saja di pot anggrek saya lainnya, dan pada saat ini ukurannya sudah panjang. Dan ini juga anggrek Dendrobium anosmum superbum yang awalnya hanya batang pendek, lalu saya tumpangkan juga di pot anggrek saya lainnya, dan pada saat ini sudah panjang ukurannya. Yang kedua ialah anggrek Grammatophyllum martai, masih genus anggrek tebu. Pada saat itu anggrek ini saya bongkar dari pot sabut kelapa karena sudah lapuk. Pada awalnya anggrek ini saya tanam dengan cara saya tempel di papan kayu, dan saat saya bongkar ternyata akarnya berhenti tumbuh dan merajuk, dan terlihat ada bab anggrek yang mulai menghitam atau membusuk. Lalu saya treatment dengan cara saya letakkan di tempat yang redup dan tidak saya siram. Setelah hampir 1 bulan, ternyata anggrek ini survive atau bertahan hidup dan mulai menumbuhkan akar baru dan juga menumbuhkan tunas baru di ujung atau di ruas bab anggrek yang mau membusuk. Dan pada saat ini sudah mulai mengeluarkan tunas baru lagi di bab anggrek yang sudah gundul. Untuk anggrek genus tebu ini juga harus hati-hati menanamnya. Dan yang ini masih anggrek Grammatophyllum, tapi ini ialah anggrek Grammatophyllum citrinum. Pada saat itu anggrek ini mengalami gagal tumbuh atau pertumbuhannya terhambat karena saya tanam di soft pot. Setelah saya pindahkan, lalu saya tempel di papan kayu, lalu saya beri media tanam berupa akar kadaka, anggrek ini survive dan mulai menumbuhkan tunas baru. Dan yang di sebelahnya ini ialah anggrek Grammatophyllum scriptum. Pada awalnya juga mengalami gagal tumbuh, lalu saya tempelkan di papan kayu. Anggrek ini mulai menumbuhkan tunas baru, dan ada bab anggrek yang mengalami kebusukan. Siapa tahu di ruas atau di ujungnya dapat memunculkan tunas baru.
Yang ketiga ialah anggrek Bulbophyllum ansep atau biasa disebut dengan anggrek jengkol, karena memang babnya mirip dengan jengkol. Awalnya anggrek ini ialah anggrek bonusan saat saya membeli anggrek Parapenopsis rabukensis dari Berau, karena kardusnya terkena air membuat anggrek ini mengalami kebusukan, dan ada beberapa bab anggrek serta daunnya busuk. Setelah itu saya buang dan hanya saya sisakan satu bab ini yang masih berwarna hijau. Lalu saya tumpangkan di pot anggrek saya lainnya yang pada saat ini sudah mulai mengeluarkan tunas baru. Walaupun hanya kecil saja, yang pastinya anggrek ini survive dan mulai bertahan hidup. Dan inilah awalnya anggrek Bulbophyllum ansep sebelum mengalami kebusukan. Yang keempat ialah anggrek Ctesitum FDK After Dark yang biasa disebut dengan anggrek sultan. Pada awalnya anggrek ini mengalami busuk akar di babnya, dan karena di atas babnya masih berwarna hijau, lalu muncul seperti bintil, dan ternyata bintil itu lama-kelamaan menjadi tunas yang pada saat ini sudah berakar. Dan awalnya 2 bintil, tetapi yang satu bintil gagal tumbuh karena busuknya sudah mulai menjalar ke atas, dan hanya menyisakan satu bintil ini saja yang pada saat ini sudah survive dan bertahan hidup. Yang kelima ialah anggrek Phalaenopsis dibrina. Awalnya anggrek ini saya beli dengan cara online dari Kalimantan Selatan, dan saat saya mulai menambah media berupa akar kadakal, terus saya tempelkan di papan kayu siring, ternyata anggrek ini mengalami busuk ujung, dan saya letakkan di tempat yang redup dan tidak saya siram. Setelah hampir 1 bulan mulai memunculkan tunas baru, karena anggrek ini tidak mengalami kebusukan secara keseluruhan, karena sebab itu masih bisa untuk survive dan bertahan hidup. Yang keenam ialah anggrek Dendrobium bantimurung. Anggrek ini mulai mengeluarkan tunas baru di ujung batang anggrek yang sudah tua. Batang anggreknya mengalami busuk akar, dan saya memotongnya lalu saya tempelkan di kulit kayu. Pada saat ini sudah mulai memunculkan tunas baru dan sudah mulai berakar. Walaupun kecil seperti ini, bila anggrek ini survive dan bertahan hidup, nantinya juga akan menjadi besar. Yang ketujuh ialah anggrek Cattleya mantini. Pada saat ini masih saya tumpangkan di pot anggrek saya lainnya. Selama batang dan akarnya tidak mengalami kebusukan, tentunya nantinya anggrek ini akan survive dan mulai mengeluarkan tunas baru. Pada awalnya anggrek ini saya split dan saya tanam dengan cara saya tempel di papan kayu. Karena anggrek ini sulit untuk tumbuh, lalu saya bongkar lagi dan saya tumpangkan di pot anggrek saya lainnya. Dan sempat anggrek ini mengeluarkan tunas baru
karena saya pada saat itu menyabut rumput yang tumbuh di pot anggrek atau di media anggrek saya. Tanpa sengaja saya menyenggol tunas anggrek Cattleya martini ini hingga patah, dan pada saat ini masih proses dorman, dan semoga nantinya juga dapat survive dan mampu menumbuhkan tunas baru. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.